Shalom dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama, dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan tetap boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa warta sepekan dari GBI Pelita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Pertemuan pelayan akan kita adakan setiap hari Jumat melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, para pelayan Tuhan bisa langsung menghubungi para staf full-timer gereja atau langsung bisa melihat di Instagram GBI Pelita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah ikut menabur dalam baksos kita yang kedua ini. Kiranya berkat yang diberikan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, ucapan syukur atau perpuluhan, bisa langsung mengirimnya ke nomor rekening GBI Pelita yang sudah tersedia. Nah, bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikannya, dihimbau untuk bisa mengirimkan bukti transfernya kepada staf full-timer GBI Pelita. Sekian informasi kita pada hari ini, sampai jumpa di minggu depan. Ingat, tetap mengandalkan Tuhan di dalam situasi apapun, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. GBI Pelita, rumah kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa yang baik, kalau pada hari ini kami boleh kembali memuji, mempermuliakan nama-Mu dalam keluarga kami masing-masing. Dan kami rindu sebentar mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu lah yang membuat kami kuat di masa-masa sekarang. Dan firman-Mu lah yang tetap ya dan amin dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat Tuhan pada hari ini, dan biarlah kiranya setiap pribadi kami punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam dan demi nama-Mu kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi saya ucapkan, bagaimana kabar kita? Saya percaya tetap dalam keadaan gos, gembira, optimis dan semangat. Amin. Bagaimanapun keadaan kita, biarlah kiranya kita tetap pribadi yang semangat, karena firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Hari ini kita boleh belajar firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-47. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan ini, dan mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ya, satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Tema yang saya ambil pada hari ini dari kebenaran firman Tuhan ini adalah mekar dikala sukar. Ya, sekali lagi bilang samping kanan kirinya, mekar dikala sukar. Nah, hari-hari ini apakah kita seperti sebuah bunga yang mekar, ataukah dengan kesukaran-kesukaran yang kita alami, penderitaan-penderitaan yang kita alami, kita sudah mulai layu, sudah tidak lagi memberikan aroma wangi bagi orang lain. Bahkan kita yang sudah banyak yang tidak punya harapan lagi karena kesukaran-kesukaran yang kita alami. Tapi kita mau belajar dari hari ini, dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana di masa sukar kita mekar seperti bunga yang terus mekar dan memberikan wanginya bagi sekelilingnya. Nah, kalau kita lihat ayat 1 Samuel pasal yang ke-17 ini tadi Bapak Ibu, ayat 45 sampai 47, ini menceritakan tentang bagaimana Daud pada masa itu dia berperang melawan Goliat. Dia bukan seorang tentara, dia bukan orang yang terlatih. Bahkan ketika dia hadir di medan perang untuk pertama sekalinya, abang-abangnya, saudara-saudaranya menghinanya. Bahkan ketika Raja Saul berhadapan dengan Daud, Raja Saul memberikan Daud memakai baju perangnya dan peralatan perangnya. Daud merasa canggung. Kenapa dia canggung? Karena tidak terbiasa menggunakan peralatan perang. Dia bukan seorang prajurit yang terlatih. Tapi kenapa dia di masa itu
dia berani berhadapan dengan Goliat. Kalau kita tahu pasti pada masa itu bangsa Israel sedang dalam keadaan sukar. Kenapa? Karena ada seorang tentara dari Filistin yang bernama Goliat yang terus menghina orang Israel, yang terus mengecam orang Israel, yang terus menakuti orang Israel, sehingga orang Israel mengalami ketakutan dan tidak ada satu orang pun yang berani menghadapi Goliat. Karena secara postur badan Goliat sangat tinggi sekali. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, Saul sebenarnya sudah tinggi di antara orang Israel, tapi Goliat lebih tinggi lagi. Saul yang seorang tentara yang terlatih bisa takut menghadapi Goliat. Nah, tapi kenapa Daud, orang yang biasa mengembalakan kambing domba, orang yang tidak diperhitungkan, tapi dia bisa mekar di masa sukar? Nah, oleh karena itu kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bagaimana agar kita menjadi mekar di masa sukar. Yang pertama, hadapi kesukaran bersama Tuhan. Sekali lagi senggol kanan kirinya, katakan hadapi kesukaran bersama Tuhan. Nah, kenapa saya katakan hadapi kesukaran bersama dengan Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Apa yang dilakukan Daud sebelum dia menjadi raja? Ketika dia pertama sekali berperang melawan Goliat, dia berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan. Nah, sering sekali ketika masa sukar, Bapak Ibu, kita menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Kita menghadapinya dengan potensi diri kita sendiri. Satu kali ada satu cerita seorang anak dengan bapaknya. Anak ini disuruh oleh bapaknya, anakku coba pindahkan satu kayu yang besar ini. Dan anak ini mencoba untuk memindahkannya, dia berusaha, dan dia bilang, gak bisa papa. Terus papanya berkata, terus usahakan yang terbaik. Anak itu coba lagi dengan sekuat tenaganya dan tetap berkata tidak bisa. Dia berkata, tidak bisa papa. Apa kata papanya? Sudahkah kau kerjakan dengan yang terbaik? Sudahkah kau usahakan dengan yang terbaik? Anaknya berkata, sudah. Tapi papanya berkata apa? Belum. Anaknya bilang, kenapa papa kok belum? Aku sudah capek, aku sudah berjuang, tapi kok tetap gak bisa kupindahkan beban ini. Apa kata bapaknya? Kau belum memanggil aku untuk membantumu. Nah, kalau dari kisah itu sering sekali juga kita demikian Bapak Ibu. Di masa-masa sukar, kadang kita berusaha berjuang dengan diri kita sendiri. Tapi Daud di ayat ini mengajarkan kepada kita, dia menghadapinya bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi kesukaran kita hari-hari ini? Kesukaran ekonomi kah? Kesukaran dalam rumah tangga kah? Kesukaran dalam yang namanya hubungan kita dengan tetangga, dengan saudara, dengan orang-orang yang lainnya? Mari hadapi bersama dengan Tuhan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan di dalam menghadapi setiap kesukaran. Bagaimana Rasul Paulus dengan jelas mengatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita harus yakin dan percaya kita menghadapi kesukaran, Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu, hidup ini sukar, tapi Tuhan itu baik. Ada orang bertanya, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa kita mengalami kesukaran-kesukaran? Kenapa kita mengalami banyak penderitaan-penderitaan? Penderitaan, kesukaran, permasalahan boleh hadir dalam hidup kita, tapi kita jangan lupa Tuhan itu baik. Ketika kita dalam kesukaran, kalau Dia bersama dengan kita, Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan tahukah kita dengan permasalahan yang dihadapi oleh Daud, dia kelihatan mekar. Sebelumnya Daud tidak diperhitungkan orang. Sebelumnya Daud tidak dikenal oleh orang. Tapi ketika masa sukar itu muncul, Daud dikenal sebagai seorang tentara yang hebat. Dikenal sebagai orang yang bisa menyelamatkan orang Israel. Siapa yang tahu dengan kesukaran kita sekarang? Mungkin kesukaran ini membuat kita berat, tapi siapa yang tahu mungkin di antara kita dalam masa kesukaran ini akan Tuhan pakai menjadi orang-orang yang dahsyat seperti Daud. Kalau Daud mekar di masa sukar waktu dia menghadapi Goliat, berbeda lagi dengan kisah seperti Daniel. Daniel kapan mekar? Ketika dia menghadapi juga kesukaran. Apa kesukaran yang dihadapinya? Dia harus dilemparkan ke gua singa, sehingga dia menjadi orang yang mekar pada masa itu. Bagaimana dengan Sadrak, Mesah, dan Abednego? Mereka mekar ketika mereka juga dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Sehingga tokoh-tokoh Alkitab, kalau kita lihat Bapak Ibu, mereka semua banyak mengalami kesukaran. Dan masa-masa sukar itulah mereka mekar sungguh sangat luar biasa. Bahkan pribadi yang sungguh sangat luar biasa mengalami kesukaran, pribadi Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus menderita, bahkan sampai disalibkan, sampai mati disalibkan.
Tapi tahukah kita dengan kematian Yesus di atas kayu salib menebus dosa kita, dengan kematiannya semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi jadikanlah masa sukar ini membuat kita menjadi mekar. Nah, yang kedua, bagaimana agar kita mekar di masa sukar adalah tetap menabur. Nah, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-12 saya bacakan bagi kita. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat ini menceritakan bagaimana Ishak menabur pada masa sukar. Kenapa dikatakan pada masa sukar? Kalau nanti dilihat dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat pertama, di sana sedang terjadi kelaparan. Tapi Tuhan melarang Ishak berangkat ke Mesir. Semula Ishak ingin ke Mesir untuk rencananya, tapi Tuhan suruh Ishak tetap di Gerar. Dan Tuhan perintahkan dia untuk menabur pada masa itu. Dan luar biasanya, karena dia taat akan perintah Tuhan, dia menabur di tahun itu, dan tahun itu juga dia menuai kelimpahan. Bapak Ibu, masa sukar sekarang pun kita harus menabur. Apa yang bisa kita tabur? Yang pertama, kita harus terus menabur kebaikan. Kalau kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 2 sampai yang ketiga, firman Tuhan katakan, selagi dicobai berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, orang-orang Makedonia menabur kebaikan. Dia memberikan persembahan kepada orang-orang yang di Yerusalem, kepada orang-orang yang susah melalui para rasul. Nah, hari-hari ini juga saya bangga kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kita puji Tuhan sudah melakukan 2 kali bakti sosial bagi beberapa jemaat yang membutuhkan. Teruslah menabur Bapak Ibu, dan percayalah dalam keadaan susah pun kita menabur bagi kebaikan bagi orang lain. Mungkin ada di antara kita yang belum bisa menabur kebaikan secara materi, tapi mungkin kita bisa menabur kebaikan dalam arti perhatian yang lain. Coba kita lihat sesama jemaat, mungkin ada yang sakit. Kalau tidak bisa kita kunjungin, ayo kita telepon, kita tanya kabarnya. Kalau kita juga bisa tanya kabarnya, mungkin bisa kita doakan, atau mungkin kita perhatikan sisi-sisi yang lain, sehingga mereka merasa diberkati. Mungkin juga ada yang sudah melakukan yang namanya bakti sosial dari aiker-aiker yang ada, dari keluarga-keluarga yang ada bagi orang lain. Terus lakukan, dan percayalah kalau kita menabur kebaikan, menabur perhatian bagi orang lain, Tuhan akan terus memberkati kita. Bahkan kalau kita lihat tadi di sini, apa yang dilakukan oleh Ishak, dia menabur, dia bekerja tetap dalam kehidupannya walaupun di masa sukar. Mungkin banyak di antara jemaat Tuhan di tempat ini yang harus berhenti bekerja, tidak punya pekerjaan lagi. Cari ide yang lain Bapak Ibu. Minta kepada Tuhan hikmat yang daripada Tuhan, apa yang dikerjakan. Mungkin ada yang bisa bertani, mungkin ada yang bisa berternak ikan, mungkin berternak ayam, berternak yang lainnya. Percayalah, selagi kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berikan kita kreativitas. Tuhan berikan akan hikmat kepada kita. Selagi kita rajin dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita akan orang diberkati di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita mekar di masa sukar adalah pahami arti kesukaran. Nah, sering kita bilang sukar hidup ini, payah hidup ini. Kira-kira apa sih arti sukar? Apakah sukar itu tidak ada jalan keluar? Apakah sukar itu tidak mungkin kita selesaikan? Tidak. Kalau kita lihat nanti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukar itu ternyata sulit dikerjakan, payah dikerjakan, tapi pasti ada solusinya. Nah, bagaimana firman Tuhan katakan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jadi kita harus yakin, kita harus tahu, kita harus sadar Bapak Ibu, kesukaran ini biasa. Bilang dulu samping kanan kirinya, biasanya gitu ya. Artinya biasa apa? Apakah mudah? Tidak. Sukar tidak mudah. Tapi arti biasa di sini apa? Biasa artinya umum. Artinya umum, tidak cuman kita yang mengalami. Sering sekali kita lemah, kita hopeless karena kita berpikir cuman kita yang mengalami. Sekarang masa pandemi ini, siapa sih yang tidak mengalami kesusahan? Semuanya. Dan bukan cuma Indonesia, negara-negara yang lain pun mengalaminya.
Kalau kita sadar, oh ternyata bukan cuman aku, ternyata kami semua banyak mengalaminya. Nah kadang seorang dosen saya pernah bilang gini, selagi orang merasa dia tidak sendirian, dia akan tetap kuat. Tapi ketika seseorang merasa dia sendirian, dia akan lemah, dia akan gagal, dia akan terpuruk. Nah oleh karena itu kita tahu pencobaan ini biasa. Nah selain pencobaan ini biasa, kita juga harus tahu Allah itu setia. Dia terus mendampingi kita, dia terus memberikan kepada kita kekuatan, dan pencobaan ini tidak melebihi kekuatan kita. Mungkin beberapa anak-anak muda baru selesai ujian. Kira-kira yang baru selesai ujian bagaimana? Apakah ujiannya sangat berat? Apakah ujiannya tidak pernah dipelajari? Saya yakin pernah diajari. Dan tidak ada satu dosen pun, satu guru pun waktu memberikan ujian tujuannya supaya engkau tidak lulus. Pasti tujuannya apa? Supaya engkau lulus. Belum pernah saya tahu ada seorang guru bilang, Pak kenapa buat ujian untuk anak-anaknya? Supaya tidak ada yang lulus. Tidak mungkin. Pasti harapannya supaya engkau lulus. Dan dia yakin, dosen yakin ketika memberikan ujian itu, soal ujian itu, mahasiswanya mampu mengerjakannya. Kenapa? Karena kalau sempat Bapak Ibu, anak-anak Tuhan di tempat ini, seorang dosen memberikan soal kepada mahasiswanya dan semuanya mahasiswanya tidak bisa mengerjakannya, kira-kira yang bodoh siapa? Mahasiswanya kah atau dosennya? Tuhan itu sungguh sangat pintar, tidak mungkin diberikannya kepada kita pencobaan yang tidak sanggup kita alami. Selain itu, kalau kita tadi tahu pencobaan itu biasa, kita tahu Allah itu setia. Yang ketiga juga harus kita tahu tentang kesukaran apa. Kesukaran bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kebesarannya kepada kita. Bagaimana yang dialami oleh Yusuf Bapak Ibu. Dia mengalami kesukaran di masa mudanya, dia dianiaya saudaranya, dia difitnah oleh Potifar, oleh tante Potifar. Sesudah itu dia dibuang ke penjara. Di penjara dia diabaikan oleh teman-temannya yang sudah dijelaskan arti mimpinya. Tapi ketika masa sukar itu sudah dialami oleh Yusuf, dia menjadi pribadi yang berhasil dan saudara-saudaranya kembali kepada dia. Apa dikatakan Yusuf dengan sangat luar biasa dalam kitab Kejadian 50 ayat 20? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf pribadi yang luar biasa. Kesukarannya itu dia pahami Tuhan campur tangan untuk mempersiapkan yang baik. Kalau kita tahu masa ini sukar, mungkin ada rencana Tuhan untuk masa depan kita yang berbeda, sehingga kita menjadi pribadi yang berbeda dengan pribadi yang dahulunya. Kalau dulu pribadi kita saling tidak mempedulikan, tidak menjaga kesehatan, saling cuek satu dengan yang lain, mungkin dengan peristiwa ini akan mengubah paradigma kita, mengubah gaya hidup kita. Dan syukuri dengan setiap peristiwa yang terjadi. Kalau kita percaya Tuhan setia, maka perkara ini menjadi perkara yang biasa bagi kita. Tuhan itu baik, dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Apapun yang sedang kita alami hari ini, tetap percaya pertolongannya tepat pada waktunya. Jangan biarkan kesukaran membuatmu hilang dari harapan, tapi biarlah kesukaran ini membuatmu mekar dalam setiap keadaan, sehingga dengan mekarnya hidup kita memberikan kewangian bagi sekeliling kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa yang baik dengan kebenaran firman-Mu, dan ajari kami ya Bapa yang baik tetap mekar di masa sukar. Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, bagaimanapun keadaan mereka pada hari-hari ini. Ajari mereka tetap percaya kesukaran ini tidak akan membuat mereka jatuh, dan ketika pun mereka jatuh ada Tuhan yang akan mengangkat untuk membuat kami menjadi mekar di masa sukar. Terima kasih ya Bapa yang baik, berkati seluruh umat Tuhan, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan biar kiranya damai-Mu melimpah atas hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu pada Bapa di sorga dengan iman. Aminkan berkat firman Tuhan yang saya sampaikan bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bawalah berkat daripada Allah Bapa dalam cinta kasih Yesus Kristus dan dalam persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Itulah menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, di dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang diberkati dan terus diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Sepakat kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.